Ya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang berlokasi di sekitar wilayah Pagar Laut, Tangerang, Banten. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang berlokasi di sekitar wilayah Pagar Laut, Tangerang, Banten. Dalam penelusurannya, Menteri menemukan kejanggalan-kejanggalan. Di kawasan tersebut telah diterbitkan sebanyak 263 bidang SHGB. 233 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas milik PT Cahaya Inti Santosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu juga terdapat 17 bidang sertifikat hak milik di kawasan tersebut. Itu nanti dulu pihak yang ngukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan? Nah, memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Kita kan kalau debat tempatnya kan nggak di laut dong, tempatnya nanti di LC atau di media saja gitu kan. Tapi Pak, kalau dari Kementerian KKP bilangnya pagar laut ini merupakan ranah dari Kementerian ATR, itu tanggapannya gimana Pak? Oh nggak bisa dong, salah dong. Urusan ATR itu urusan terbitnya sertifikat. Kalau pagar lautnya itu kan urusannya laut dong, namanya juga pagar laut gitu loh. Kalau sertifikatnya ATR gitu. Sementara itu, para nelayan mengaku senang akhirnya pagar laut dibongkar sehingga bisa leluasa mencari ikan. Tadinya katanya empang, katanya tadinya tanah, gitu. Itu betul nggak? Emang laut, Bu. Emang laut di pagar. Ada yang ada emang ada. Ibu, kenapa Ibu menentang adanya pagar laut ini? Habis nelayan susah, nyari nafkah. Biasa dapat puluhan ribu, dapatnya kecil. Pencabutan SHGB ini telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Akankah ini menjadi awal ketegasan pemerintah menindak para pemilik pagar laut ilegal? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sebenarnya mengapa pagar laut ini kemudian menjadi masalah begitu ya. Bahkan Presiden Prabowo juga harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita lihat saat ini secara kasat mata, pemirsa, ini hanyalah pagar kayu ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya yang ada di sini, ini hanyalah pagar kayu dan juga bambu yang panjangnya luar biasa sih, 30 km lebih. Nah, pagar ini pun hanya membatasi air laut. Namun ini Putri, uniknya area laut yang dipagari ini ternyata sudah memiliki surat hak guna bangunan. Padahal pemerintah melarang laut dimiliki secara perorangan ataupun perusahaan. Hanya negara Indonesia yang berhak atas wilayah perairan. Nah, jadi sekarang bagaimana jika kita kemudian mengisilah perairan berpagar ini dengan pasir dan tanah atau istilahnya diuruk menjadi lahan tambahan atau reklamasi. Nah, setelah diuruk pasir tanah dan menjadi daratan, luasnya mencapai 537 hektar lebih. Nah, jika lahan ini dibangun rumah sederhana berukuran 60 meter persegi, maka dapat dibangun hampir 90.000 rumah dan bakal menjadi kota kecil, Philip. Betul, dan rumah baru seluas 60 meter persegi itu di kawasan Tangerang nilainya ini Putri bisa mencapai 850 juta rupiah. Artinya 90.000 rumah ini nilainya bakal mencapai 76 triliun rupiah lebih. Nah, inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat permasalahan dan perdebatan. Siapa yang bakal menguasai lahan senilai 76 triliun rupiah ini? Putri, tertarik? Kalau hanya menguntungkan beberapa pihak merugikan banyak masyarakat sih saya nggak setuju ya gitu. Saya pribadi begitu. Karena memang ya harus ada pertimbangan lain juga karena masyarakat nelayan setempat juga terdampak
walaupun mungkin ekonomi meningkat di pihak-pihak tertentu begitu ya. Nah itu juga yang akan kita bahas pemirsa pada pagi hari ini. Sudah bergabung narasumber kami, ada Mas Muhammad Rofi Muklis, Ketua Baris Kesatria Nusantara. Selamat pagi Cak Rofi, akrabnya dipanggil. Pagi, Kak Rofi. Kemudian juga ada Mas Ari Afriansyah, pakar hukum laut UI. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi, Mas Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tersambung lewat Zoom ada Mas Khalid yang merupakan nelayan di perairan Tangerang. Tapi nanti kita coba kembali menghubungi. Sudah bangun belum? Masih mencoba untuk dihubungi nih. Oh. Gitu. Iya. Jadi coba telepon. Nelayan harus bangun pagi. Waduh, Ya, kan? nafsu Ini banget masalah kayaknya, Cak Rofi. jaringan. Nafsu Ini banget. masalah jaringan. jaringan. Ini hanya persoalan jaringan. Nanti kita coba perbaiki jaringan kita. Ya, mudah-mudahan tapi memang bisa lah, akan Pak Khalid. bergabung Baik. ke kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja yang paling semangat, Paling semangat pagi hari langsung ini, tadi. Cak Rofi. Cak Rofi, jadi bagaimana tanggapannya terkait? Ini beberapa menteri juga sudah mengeluarkan statement bahwa Iya. ini Sebagian- tidak sah. Ada sebagian yang bilang sudah juga cabut. ini bukan proyek strategis nasional Ya. gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Mas Nusron sebagai menteri keren. Terima kasih dengan beliau tampil turun bolak-balik ke laut, kemarin terakhir ke Kohot, juga menyampaikan bahkan sudah memberi kesimpulan sementara yaitu mencabut 50 HGB ya, sertifikat. Artinya selama ini narasi yang dibangun mungkin masyarakat yang tidak paham atau paham tapi pura-pura tidak paham, yang penting bikin rame, yaitu laut bersertifikat, itu terpatahkan oleh ucapan Pak Menteri kemarin. Nah, dengan dibatalkan SHGB, padahal kami cek bahwa SHGB yang terbit itu kan ramenya kan di 263. Ya. Tetapi kan Mas Nusron selaku menteri menyampaikan yang dibatalkan 50-an lebih. 50-an lebih karena beralasan Cacat prosedur. nggak ada itu. Bukan, karena dianggap musnah. Karena nggak kelihatan nampak tanahnya. Itu Tanahnya. keterangannya Mas Nusron. Nah, sebelumnya saya juga melakukan tatap muka dengan orang yang ada di Kohot. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kan sudah dinarasikan oleh presenter, kalau pagar ini yang dilihat di televisi itu kemudian nanti misalnya diorok atau kasarannya direklamasi, itu menghasilkan 90.000 rumah kan gitu. Iya. Jadi begini, bahwa sertifikat yang diduga muncul jumlahnya 263 itu bukan di sepanjang jembatan yang 30 kilo itu. Sebelum Hanya ada di desa Kohot saja. Kalau jembatan itu berarti menyangkut 6 desa, 6 kelurahan gitu loh. Nah, yang 263 yang rame itu hanya ada di desa Kohot. Makanya Menteri ATR itu datangnya ke desa Kohot. Cuman yang perlu kami pastikan, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini, kan itu dibatalkan karena dianggap musnah. Nanti biar beliau yang menyampaikan aturan ATR, gimana sih tanah musnah itu. Lalu kemudian pemiliknya, misalnya warga masyarakat, kita berbicara tidak hanya Tangerang ya. Kita berbicara Indonesia ini kan luas gitu loh Mas. Bagaimana ketika warga masyarakat yang mengalami hal yang serupa di Tangerang, terus kalau kita berbicara bela rakyat kan itu, termasuk bambu itu disingkirkan, kan tujuannya bela rakyat, bela warga. Nah, bagaimana dengan tanah yang hilang, yang itu dimiliki oleh warga? Nah, ini kan yang punya banyak di seluruh Indonesia. Saya dapat masukan kemarin setelah berbicara di berbagai televisi, tolong disampaikan. Kami ini punya tanah, terus kemudian kami ingin mewariskan tapi kita kepada fokusnya anak. ke pagar laut dulu ya, Iya. karena kan sudah jelas kan pemilik SHGB ini adalah perusahaan-perusahaan tertentu begitu. Nah itu bagaimana kemudian harusnya mereka memberikan statement kalau memang mereka punya pernyataan kuat atas hak tanah tersebut. Begini, kan sudah disampaikan oleh legalnya Pantai Indah Kapuk ya, yaitu Bang Mu'annas, bahwa EPIK tidak ada urusan sama sekali dengan pagar laut. Itu banyak disampaikan di Republika, di media-media itu sudah clear di situ. Tapi karena saya bukan perwakilan dari PIK, kan tadi ditanya untuk urusan pagar laut ini
apakah ada kaitan dengan PSN? PSN juga tidak ada, karena Menteri Airlangga Pak Hartanto juga menyampaikan bahwa urusan pagar laut ini sama sekali tidak ada kaitan PSN di PIK. Begitu, Mas. Tapi kan pemiliknya ini sama begitu kan. Kemudian kan memang dugaan publik bahwa memang ada hubungannya begitu dengan PIK 2. Iya, masyarakat menduga, sama dugaan masyarakat ketika laut bersertifikat, dugaan masyarakat bahwa tanah yang bersertifikat jumlahnya 263 yang disampaikan Pak Menteri di awal, yang pengajuannya mulai 82, terus kemudian sampai detik ini juga bayar pajak. Sama halnya ketika beranggapan bahwa sertifikat ini ada di sepanjang pagar laut yang 30 kilo. Ternyata Pak Nusron bilang itu hanya ada di Desa Kohot. Berarti tidak mencakup dari pagar sampai ke bibir pantai, tidak mencakup itu? Enggak mencakup. Nah, urusan siapakah yang membangun, kan itu kalau berbicara pagar laut. Siapakah yang membangun, siapa yang membiayai. Saya juga bukan orang nelayan, tidak bisa pakai ilmu kiro-kiro. Itu sudah wewenangnya KKP. Kalau urusan tanah, urusannya Kementerian ATR BPN. Makanya tidak ada yang namanya Badan Perlautan Nasional. Yang ada Badan Pertanahan Nasional. Ini kan juga beberapa juga sudah memberikan statement bahwa sebenarnya ini dulunya daratan, kemudian hilang karena abrasi. Betul. Berarti ini kan juga masuk dong dalam cakupan sampai ke wilayah pagar laut, berarti tanah yang di HGBK. Kan begini, makanya kita tunggu dari Menteri ATR batasannya sampai mana. Yang pasti sertifikat 263 jumlahnya, yang dibatalkan kan 50 atas dasar kesimpulan sementara karena dianggap musnah. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kalau itu dianggap musnah, berarti ketika ada hal yang serupa, tanah warga masyarakat, sampean tahu sendiri lah bagaimana mereka membendung, biaya mahal, akhirnya pakai bambu kan itu. Nah, ketika pakai, karena paling murah memang pakai bambu, alasannya dari warga tersebut. Itu kan kalau warga. Nah, ini kan yang memasang bambu kan bukan warga informasinya. Kalau yang masang, kita berbicara yang masang kan sampai detik ini yang beredar itu kan warga. Cuman kan yang belum diketahui kan begini. Ini bambu mahal banget, kan itu. Jadi logikanya tidak mungkin lah ya gitu. Bisa miliaran rupiah untuk bisa membangun pagar sepanjang itu misalnya. Betul. Nah, itu wewenangnya KKP karena saya tidak melakukan investigasi itu. Misalnya Mas, misalnya ada pengusaha nih misalnya membantu nelayan. Kan ya juga tidak salah nih membantu Pak. Ini dalam rangka misalnya dengan pagar itu nelayan-nelayan katanya ada budidaya. Kemarin kan sudah ada yang muncul itu. Nah, saya ada curhat, saya nggak bisa sebut di forum ini, bagaimana kita mau mengakui untuk memasang itu, Gus. Sedangkan framingnya kan sudah seperti kayak kejahatan yang sangat-sangat luar biasa, kan gitu. Nah, padahal kalau berbicara kejahatan luar biasa, berarti kan ada hukuman pidana yang juga melebihi dari 10 tahun, 20 tahun. Ternyata KKP menyampaikan, orang yang memasang pagar laut, itu kena sanksi administratif, yaitu dendanya berapa? Per kilo menjadi 18 juta, kan itu Mas. Itu gitu loh, ini framing yang begitu itu sehingga akhirnya kesulitan. Baik. Nah itu untuk mencari sampai detik ini, ya itu urusannya KKP. Ini makin kisru ya, karena memang sebagian yang bilang ini ada payung hukum, ada yang bilang ini sebetulnya ilegal begitu ya, melanggar aturan yang sudah ada. Tapi kita tanyakan langsung ke Mas Ari. Mas Ari, sebenarnya kalau dilihat dari payung hukum ada celahnya nggak sih untuk pagar laut ini memang boleh saja sebetulnya dipasang? Ya, jadi begini, buat pengetahuan kita bersama ya, artinya laut ya memang wilayah negara Indonesia ya. Tapi memang laut itu tidak dapat dimiliki, ya sekali tidak dapat dimiliki oleh orang perorangan dan kelompok, ya. Yang dapat dilakukan adalah pengelolaannya, begitu. Nah, jadi laut itu bisa dikelola, dimanfaatkan, ya tentu dengan peraturan, yaitu dengan perizinan dari negara, begitu. Nah, ini kita lihat sebetulnya yang ada sekarang ini apa, ya. Tadi kan Mbak bilang tadi makin kisruh ya. Memang banyak sekali informasi-informasi yang beredar sekarang di masyarakat, begitu ya. Dan ujungnya ada kepada siapa kita harus percaya? Ya kepada yang berwenang. Siapa yang berwenang? Ya pemerintah, begitu kan. Nah, dalam hal ini kalau boleh saya sampaikan, memang tanah di bawah air itu ya sesuai dengan peraturan Menteri ATR BPN ya tahun 2016
itu memang bisa diberikan hak atas tanah, ya. Tapi itu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa tuh? Ya. Apa tuh Nih, kalau saya boleh, salah satunya adalah syarat-syaratnya itu, sebentar, biar saya nggak salah ya. Iya. Itu adalah pertama itu dapat diberikan untuk program strategis negara, kepentingan umum, ya, pemukiman di atas air bagi masyarakat umum adat dan atau pariwisata, ya. Namun untuk pemberian hak atas tanah tersebut, ya, harus memenuhi syarat, ya. Peruntukannya sesuai dengan RT RW, zonasi, dapat rekomendasi dari Pemprov, Pemkap, Pemkot untuk RT RW, dan memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait. Nah, berarti kan di sini ada tidak berdiri sendiri juga ATR BPN ini, harus dengan izin dari kementerian yang lain, begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Gus Rofi bahwa ya memang ini SHGB yang menurut informasi yang saya dengar di sini ya, itu memang tidak sampai ke arah yang seluas sana. Nah, ini yang kemudian perlu diklarifikasi oleh pemerintah. Apa betul yang disampaikan oleh Gus Rofi ini, gitu kan? Iya. Sampai mana? Dia harus dijelaskan dengan betul. Tapi betul kan Menko Perekonomian juga Pak Erlangga Hartarto juga sudah membantah bahwa ini tidak ada proyek strategis nasional. Kemudian Pak Nusron Wahid juga udah bilang bahwa ini bertentangan begitu. Mungkin ada tanggapan melihatnya seperti apa? Artinya kalau memang tidak bertentangan, yang dikhawatirkan, yang diresahkan masyarakat itu yang mana? Nah, yang begitu bingung. kan? Ini kan semua jadi bikin bingung. Sekarang kalau memang gitu. misal tadi pagar laut yang kemudian meresahkan nelayan, gitu kan? Ya kita lihat itu kan kalau pemasangan pagar laut kan pasti kan orang berpikir untuk memanfaatkan, ya. Nah, memanfaatkan ini untuk apa? Itu kan perlu diselidiki, ya nggak? Apakah memang untuk tadi katanya untuk buat diuruk, gitu kan? Untuk jadi tanah, jadi perumahan segala macam, gitu. atau hanya sekedar tadi Gus Rofi sampaikan untuk kepentingan nelayan juga, gitu Nah, kan? berarti kan belum jelas ya, Ya, artinya di informasi sini. tujuan pemasangan pagar Betul. laut ini lebih ke arah mana? Apakah memang benar menahan abrasi atau memang mau membangun? Betul. Tapi di sini pemerintah harus tadi ya, saya sangat apresiasi pemerintah bergerak cepat ya. Tapi cepatnya ini yang kata sebagian orang kurang cepat. Karena apa? Karena pagar laut ini sudah ada sejak tahun lalu, begitu kan. Nah, ini yang belum menjadi ramai. Karena begitu. karena sebenarnya aduannya sudah ada Gitu. tahun lalu, tapi baru di sekarang hebohnya karena sudah kadang viral. Gitu. Nanti ya Mas, kita lanjutkan ya. Oke. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali sesaat lagi.